Nah, waktu itu pasukan yang didatangkan oleh pihak kolonial Belanda justru sangat komplit, makanya Pangeran Diponegoro waktu itu sangat berbahaya dan bisa ditangkap waktu itu juga. Untungnya teman-teman MJ dari Sabang sampai Merauke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di MJ Channel, channelnya Mas Joko. Channel di mana Mas Joko akan membahas mengenai sejarah, peristiwa, kasus, tokoh sesuai dengan referensi-referensi yang ada. Mau bahas apa kali ini Mas Joko? Oke, dalam pembahasan kali ini, ya dalam video kali ini, Mas Joko akan membahas mengenai salah satu peristiwa di awal-awal Perang Jawa atau Perang Diponegoro, yaitu ialah penyergapan di Tegalrejo. Peristiwa ini itu tentang usaha dari lawan-lawan politik Pangeran Diponegoro dan pemerintah kolonial Belanda untuk menangkap Pangeran Diponegoro di rumahnya sendiri gitu. Untuk menangkap Pangeran Diponegoro di rumahnya sendiri ini, ya, yang berada di Tegalrejo ini, pasukan Belanda dan lawan-lawan politiknya itu mengirim pasukan untuk menangkapnya. Bagaimana secara detailnya? Lanjut. Bagi teman-teman sekalian yang lagi asik nonton video ini, MJ saranin untuk menonton dulu video-video sebelumnya karena banyak dari alur-alur cerita dari video ini ternyata itu merupakan kelanjutan dari cerita-cerita di video-video sebelumnya nih di sini nih ya, supaya nggak loading, supaya nyambung, supaya paham ceritanya. Oke, nih di sini pokoknya ya. Dan juga untuk mengetahui kelanjutan dari cerita-cerita yang ada di video ini, pokoknya jangan lupa subscribe kalau misalnya suka. Like aja, kalau misalnya nggak suka, dislike aja nggak apa-apa. Kalau misalnya ingin komen, pengen apa, silahkan di kolom komentar. Oke, lanjut. Kita awali dulu di video kali ini membahas mengenai rumahnya Pangeran Diponegoro yang berada di Tegalrejo ini. Nah, sedikit mengenai Tegalrejo ini ya. Tegalrejo ini ialah sebuah lahan yang kepemilikannya dulu dimiliki oleh Ratu Ageng yang merupakan permaisuri dari Sultan Hamengkubuwono ke-1 atau eyang buyutnya Pangeran Diponegoro. Nah, karena Pangeran Diponegoro sendiri kan memang dari kecil tuh sudah dirawat oleh eyang buyutnya ini, oleh Ratu Ageng ini. Nah, Ratu Ageng ini memiliki tanah dari Tegalrejo sampai ke Kuarasan gitu. Di Kuarasan itu kalau sekarang itu Kabupaten Kebumen dan batasnya akhirnya itu berada di Kabupaten Bantul, berada di Selarong. Jadi tanah Ratu Ageng ini begitu luas, jadi membentang dari Kabupaten Kebumen sampai ke Kabupaten Bantul. Bayangin itu berapa luasnya gitu. Kalau ditarik dari lurus juga dari di Google Earth itu sekitar 90 km tuh. Bayangin gitu kan, begitu besarnya ya. Maklum lah, beliau ini kan seorang permaisuri dari pendiri Kesultanan Yogyakarta Diningrat. Nah ya, waktu itu konon ya, kalau sekali panen itu bisa menghasilkan 50.000 ton gabah yang otomatis bisa menghidupi semua petani dan juga pekerja yang mengolah tanah tersebut. Sebelumnya tanah ini memang bukan tanah apa-apalah ya, kayak hutan kayak gitulah, jadi belum terurus. Ketika Ratu Ageng itu akhirnya datang ke Tegalrejo dan para bangsawan-bangsawan bersama Ratu Ageng Tegalrejo membangun Tegalrejo ini dan juga wilayah-wilayah pertanian yang di atas tanahnya milik Ratu Ageng ini akhirnya menjadi sebuah pusat agrikultur yang maju waktu itu. Kembali ke penyergapan Tegalrejo. Ya, kita flashback lagi ya ke peristiwa pematokan lahan oleh kolonial Belanda dan juga oleh lawan-lawan politik Pangeran Diponegoro ya. Nah, lahan tersebut ya, lahan di Tegalrejo ini kan waktu itu akan dijadikan jalan oleh pemerintah kolonial Belanda ya. Intinya jadi proyek pemerintah kolonial Belanda lah, ternyata lewat di tanahnya Pangeran Diponegoro di Tegalrejo, tepatnya itu di benteng sebelah timurnya dari Pangeran Diponegoro. Nah, waktu itu ya, Pangeran Diponegoro yang waktu itu sudah mengetahui adanya pematokan ya, ternyata itu merupakan ide dan inisiatif dari Tumenggung Wironegoro dan Patih dan Rujuk keempat. Nah, tujuannya untuk apa? Menurut salah satu ahli yang menjadi referensi MJ, ada niat gak baik dari kedua tokoh ini kepada Pangeran Diponegoro karena mereka ini sebenarnya melakukan pematokan tersebut bukan hanya untuk melaksanakan perencanaan jalan yang diprakarsai oleh pemerintah kolonial Belanda, tetapi juga untuk menyulut emosi Pangeran Diponegoro yang nanti bisa dijadikan alasan agar terjadi konflik. Kalau misalnya terjadi konflik, baru dijadikan alasan lagi untuk uh, menangkap Pangeran Diponegoro, yang kala itu Pangeran Diponegoro itu emang sudah bikin gerah gitu kan, bikin gerah bagi lawan-lawan politiknya, terutama bagi kolonial Belanda.
Nah, peristiwa pematokan tersebut terjadi pada tanggal 17 Juli 1826. Nah, kejadiannya waktu itu para abdi dari Danurojoko IV kan sudah pasang patok, terus sama abdi Pangeran Diponegoro dicabutin, udah dicabutin, dipasang lagi sama Patih Danurojoko IV sama anak buahnya langsung dicabutin lagi sama abdi-abdi dari Pangeran Diponegoro. Pas ketiga kalinya Pangeran Diponegoro cabut, langsung diperintahkan untuk mengganti dengan tombak. Tombak, 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 tombak yang artinya itu sudah tidak bisa ditolerir lagi. Nah, apakah ada negosiasi atau langkah awal dari pihak keraton sendiri atau pihak dari Danurojoko IV dan kolonial Belanda kepada Pangeran Diponegoro? Ada waktu itu ya. Cuman negosiasinya bagi Pangeran Diponegoro itu tidak menguntungkan Pangeran Diponegoro karena waktu itu ya pihak Danurojoko IV dan pihak kolonial Belanda waktu itu mendatangkan utusan untuk mengundang Pangeran Diponegoro ya datang ke keraton untuk mendiskusikan masalah ini karena waktu itu ya kondisinya abdi dari Pangeran Diponegoro dan abdi dari Patih Danurojo IV itu sudah bersetegang dan juga masa dari para pendukung Pangeran Diponegoro itu sudah berkumpul dan juga abdi dari Danurojo IV dan kolonel juga udah pada berkumpul untuk menjalankan tugasnya sedangkan abdi-abdi dan masyarakat yang mendukung Pangeran Diponegoro itu untuk menjaga lahannya Pangeran Diponegoro karena pro-nya emang ke Pangeran Diponegoro. Nah waktu itu ya akhirnya terjadilah konflik gitu, benar-benar terjadi konflik di lapangan, terjadi baku hantam, sudah terjadi clash gitu ya, yang akhirnya ya konon sudah terjadi korban jiwa juga. Nah akhirnya Pangeran Diponegoro waktu itu menerima utusan dari keraton, menerima utusan dari Danurojoko IV untuk diadakannya diskusi. Nah waktu itu tidak ada residen Belanda yang memiliki tugas peran sebagai negosiator, sebagai layaknya seorang residen itu nggak ada. Semisal ini residen Belanda ini itu tidak hadir, dia malah tetap berada di vilanya yang berada di Budoyo waktu itu sehingga tidak ada negosiator yang dapat mengajak Pangeran Diponegoro itu untuk melakukan diskusi. Nah, sedangkan Pangeran Diponegoro itu yang diundang ke keraton untuk melakukan diskusi dengan dengan Patih Danurojoko IV dan Tumenggung Wironegoro itu merasa tidak aman, merasa tidak nyaman sehingga Pangeran Diponegoro itu tidak menghadiri undangan tersebut. Nah, Pangeran Diponegoro kepada utusan tersebut ya hanya memberikan satu keputusan bahwa apabila ingin terjadi diskusi, permintaan Pangeran Diponegoro hanya satu dan harus dipenuhi, yaitu pecat Patih Danurojoko IV sekarang juga. Tegas ya Pangeran Diponegoro. Tetapi Pangeran Diponegoro tetap tidak akan datang karena dicurigai takutnya Pangeran Diponegoro malah di sana ditangkap gitu. Akhirnya kembalilah utusan ini dan disampaikanlah kepada Patih Danurojoko IV dan Tumenggung Wironegoro. Mendengar apa yang disampaikan oleh Pangeran Diponegoro melalui utusan ini, pihak kolonial Belanda dan pihak Danurojoko IV kala itu malah mengirimkan utusan kedua yang niatnya untuk menciduk Pangeran Diponegoro, langsung dirubahnya di Tegalrejo. Wah, parah gitu ya. Otomatis utusan kedua ini dilengkapi oleh pasukan yang begitu banyak, oleh pasukan yang bawa meriam, bawa kuda waktu itu. Pasukan yang didatangkan oleh kolonial Belanda dan Patih Danurojoko IV datang dan tiba di Tegalrejo dan langsung membombardir Tegalrejo. Bom, 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 bom oleh meriam-meriam yang mereka bawa. Waktu itu Pangeran Diponegoro berada di dalam rumahnya hanya menyaksikan di pendoponya gitu ya, melihat kondisi seperti ini sedangkan seluruh para pendukung Pangeran Diponegoro itu membentuk sebuah pasukan baru dan berusaha mempertahankan. Maka terjadilah peperangan di situ, maka terjadilah konflik yang begitu besar. Nah, pihak Pangeran Diponegoro ya yang waktu itu berusaha untuk mempertahankannya memang memiliki keterbatasan, yaitu tidak dilengkapi oleh peralatan-peralatan perang yang mumpuni. Nah, waktu itu pasukan yang didatangkan oleh pihak kolonial Belanda justru sangat komplit, makanya Pangeran Diponegoro waktu itu sangat berbahaya dan bisa ditangkap waktu itu juga. Untungnya kan kejadian ini terjadi pada tanggal 20 Juli 1826 di sore hari. Siangnya ketika pasukan itu belum datang, Pangeran Diponegoro sempat dan berhasil mengungsikan dan mengamankan seluruh keluarganya yang berada di Tegalrejo itu menuju ke Selarong. Ketika hari semakin sore, pertempuran semakin sengit, ya pertempuran semakin berbahaya. Nah, di sini pihak pasukan Pangeran Diponegoro itu semakin lama semakin terdesak gitu. Nah, abdi dari Pangeran Diponegoro segera waktu itu menghadap Pangeran Diponegoro. Ya Pangeran, ini bagaimana? Kami sudah tidak sanggup lagi. Bagaimana ini Pangeran? Nah, waktu itu Pangeran Diponegoro menolak untuk pergi gitu kan. Justru anak-anak buahnya yang
mengkhawatirkan keselamatan dari Pangeran Diponegoro itu memohon Pangeran Diponegoro untuk segera pergi. Ya Pangeran, selamatkan diri Anda, Pangeran, cepet pokoknya, cepet pergi ya. Ya Pangeran waktu itu, cuman Pangeran Diponegoro tetap nggak mau pergi sebab bagi Pangeran Diponegoro Tegarrejo itu rumahnya gitu. Ya kenapa harus pergi ya dari rumah saya, bagi Pangeran Diponegoro mereka itu yang datang tuh yang kurang ajar, yang nggak baik, yang nggak sopan, tiba-tiba datang dengan kondisi seperti itu, tiba-tiba melakukan konflik bawa pasukan, mereka yang harus pergi. Ya bener juga. Cuman di sini Pangeran Diponegoro kondisi semakin terdesak gitu. Akhirnya waktu itu di rumahnya Pangeran Diponegoro ini di Tegarrejo ini sudah ada Pangeran Mangkubumi, sudah ada Sentot Perwira Dirja. Nah, waktu itu Pangeran Mangkubumi yang melihat kondisi seperti itu meminta langsung Pangeran Diponegoro untuk segera menyelamatkan diri. Tapi Pangeran Diponegoro tetap nolak gitu, alasannya tetap sama gitu. Nah, Pangeran Diponegoro langsung dipegang tangannya oleh Pangeran Mangkubumi, tetap dibawa langsung ke tembok utara, karena kan waktu itu di gerbang utama kan ada peperangan gitu, terjadi konflik gitu, langsung dibawa ke tembok utara. Nah, di sini Pangeran Mangkubumi meminta Pangeran Diponegoro, ayo udah pergi, jangan ada apa-apa lagi, karena di sini Pangeran Diponegoro sangat berarti. Akhirnya Pangeran Diponegoro pun iya mau menyelamatkan diri segera. Untuk melarikan diri dan pergi dari Puri Tegarrejo waktu itu, Pangeran Diponegoro harus menjebol tembok rumahnya sendiri. Penjebolan tembok itu sendiri merupakan hal yang ikonik gitu, karena ya kalau misalnya lihat di situsnya sendiri sekarang di Tegarrejo ya, di Jogja waktu sekarang ya, itu terdapat sebuah bolong tembok yang besar. Cara ngebobolnya tuh itu juga merupakan kejadian yang ikonik karena ada 3 versi. Nah, versi pertama ya, ketika Pangeran Mangkubumi itu membawa Pangeran Diponegoro ke tembok tersebut dan hayu kita pergi, Pangeran Diponegoro konon sakti mandraguna. Beliau menggunakan jurusnya, ajiannya untuk membobol tembok tersebut sekali pukul. Duh, versi pertama itu ya. Kalau MJ sih agak sedikit nggak bisa terima gitu ya. Versi kedua, nah versi kedua waktu itu para abdi Pangeran Diponegoro, terus ada bangsawan-bangsawan yang ada di situ, para ada kiai yang udah ada ngumpul di situ, dan Pangeran Diponegoro sendiri itu berusaha membobolnya itu dengan cara menyeluduk pakai ini ya, di body gitu ya, jadi di body seruduk, seruduk, seruduk sampai akhirnya pecah dikit, pecah dikit, pecah dikit, akhirnya runtuh dikit, udah runtuh, akhirnya diruntuhin semua, udah diruntuhin, dibobolin, dibikin lubang sebesar gede, sebesar mungkin gitu kan, supaya masuk kuda, supaya karena kan di Puri Tegarrejo tersebut kan ada kuda, ada apa, jadi semuanya kan harus dibawa keluar, dan juga kan harus naik kuda kan, larinya masa mungkin jalan, kalau misalnya jalan kan bisa dikejar kan, ya makanya dibuat tembok sebesar itu agar bisa lari semuanya menggunakan kuda, perlengkapannya dibawa, perbekalannya dibawa, dan juga orang-orangnya harus bisa lari semua. Setelah dibobol semua, dar itu Pangeran Diponegoro bisa kabur, bisa lari dari Puri Tegarrejo. Itu versi kedua. Nah, versi ketiga agak mirip dengan versi kedua, cuman ya ada perbedaannya, yaitu di temboknya. Di temboknya tuh kalau versi ketiga itu katanya sudah ada pintu kecil, sudah ada pintu kecil yang biasa digunakan oleh para abdi Pangeran Diponegoro untuk bekerja, ya semacam jalan pintas lah gitu kan, misalnya dari ladang dari mana keluar, mau masuk gitu kan, dari luar itu mau masuk ya supaya cepat, ya udah jalan pakai lewat pintu kecil itu, masuk kayak gitu. Cuman kan kalau misalnya Pangeran Diponegoro aja yang waktu itu harus menyelamatkan diri menggunakan pintu tersebut kan nggak cukup kan, harus bawa kuda, harus orang-orangnya harus keluar, ya makanya waktu itu dibobolah si pintu tersebut. Si daun pintunya katanya ditendang sama kuda supaya brawl gitu ya, supaya hancur gitu. Oh, udah ditendang, nah mau terus si pintunya tersebut digedein pakai peralatan yang ada, pakai linggis, pakai tangan, pakai digedein sampai sebesar kayak gitu. Akhirnya Pangeran Diponegoro pun bisa lari menggunakan kuda, dan juga Pangeran Mangkubumi, para kiai-kiai, pokoknya semua yang ada di sana semuanya langsung pergi meninggalkan Tegarrejo. Ketika meninggalkan Puri Tegarrejo-nya juga ada kejadian ikonik lagi, ketika Pangeran Diponegoro di atas kuda ya meninggalkan rumahnya, otomatis kan pada ngejar gitu kan. Oh, itu Pangeran Diponegoro, ayo kejar semuanya, kejar. Mereka berusaha mengejar Pangeran Diponegoro. Nah, Pangeran Diponegoro ketika mau dikejar seperti itu bukannya segera menyelamatkan diri gitu, enggak, malah Pangeran Diponegoro itu malah mengejek para
para pasukan yang mau mengejarnya itu di depannya itu diejek oleh Pangeran Diponegoro, diejek itu dengan cara yang bagus gitu. Pangeran Diponegoro tuh seolah-olah tuh menari gitu, menari di atas kudanya. Jadi ada sebuah tarian gagah gitu. Jadi tarian yang dilakukan oleh laki-laki disebutnya tari gagah. Nah, Pangeran Diponegoro tuh gerakannya tuh kayak gerakan tari gagah gitu gitu. Wah, jadi di atas kuda tuh kayak nari-nari gitu sambil sorbannya tuh katanya ya terkibar-kibar gitu dengan angin gitu kan, oleh hembusan angin, sambil beliau ini sambil menari gitu. Pasukan yang melihatnya beliau seperti itu tuh semakin semakin pengen ngejar gitu. Itu cedera Pangeran Diponegoro, semuanya lari, ayo cepatnya kejar gitu kan. Pangeran Diponegoro udah puas mengejek mereka, akhirnya Pangeran Diponegoro pun segera meninggalkan Tegarrejo menuju Selarong pada waktu itu. Nah ya, kejadian itu kan terjadi pada tanggal 20 Juli 1826 di sore hari, di sore menjelang maghrib. Ketika Pangeran Diponegoro menuju Selarong itu diikuti oleh para pendukungnya. Ternyata semua para pendukung yang lainnya juga yang berada di daerah lain itu semuanya mengikuti Pangeran Diponegoro menuju Selarong. Nah, waktu itu juga kan Pangeran Diponegoro kan didukung oleh berbagai elemen masyarakat, dari mulai bangsawan, dari mulai santri. Nah, waktu itu ya tercatat waktu itu ada setidaknya 15 pangeran dari total 29 pangeran yang berada di Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat itu ikut Pangeran Diponegoro. Terus 41 bupati dari 88 bupati yang bertugas di Yogyakarta Hadiningrat juga ikut Pangeran Diponegoro. Lalu kalau misalnya dari pihak santri dan para pihak ulama itu setidaknya ada 131 kiai, ada 22 haji dan 17 syarif dan juga 18 para pemangku agama kayak penghulu kayak gitulah, itu juga ikut Pangeran Diponegoro gitu. Selain itu juga mereka juga membawa para santri-santrinya gitu, para intinya semua pengikutnya itu dibawa oleh ke Pangeran Diponegoro untuk berjuang menghadapi kolonial Belanda waktu itu. Jadi Pangeran Diponegoro benar-benar membawa dan juga mendapat pasukan yang begitu besar gitu ketika mereka berkumpul di Selarong waktu itu, dan setelah lari menyelamatkan diri dari Tegarrejo. Nah, setelah inilah babak dimulainya Perang Jawa, babak dimulainya Perang Diponegoro yang berlangsung dari tahun 1825 ya tadi ya, sampai setahun berakhir pada tahun 1830. Setelah sampai di Selarong ini, Pangeran Diponegoro akhirnya ya beliau ini menyusun pasukannya, menyusun para pendukungnya untuk siap melawan kolonial Belanda waktu itu. Nah, uniknya Pangeran Diponegoro itu tidak menyusun kemiliterannya itu tidak seperti sistem kemiliteran keraton atau sistem kemiliteran kolonial Belanda. Pangeran Diponegoro lebih mereferensikan kemiliterannya itu seperti sistem yang digunakan oleh kemiliteran Turki Utsmani. Ya terlihat aja waktu itu ada panglima-panglima dari Pangeran Diponegoro itu ya diberi nama Basha atau Ali Basha gitu. Itu merupakan idiom ya, bahasa Jawanya ya, lidah Jawanya dari Pasha dan Ali Pasha. Nah, itu merupakan bahasa Turkinya dari panglima atau panglima tertinggi di sebuah struktur kemiliteran. Ya, segitu dulu video dari MJ. Akhir video merupakan akhir konten, teman-teman ya. Kalau misalnya ingin mengetahui kelanjutan dari cerita Perang Jawa ini, sejarah perjuangan Pangeran Diponegoro ini, lanjutin aja, subscribe makanya ya. Subscribe, nanti video-video berikutnya MJ akan upload. Ya, kalau misalnya suka, kembali lagi like, kalau misalnya nggak suka dislike aja. Nah, akhir kata stay tune terus di MJ channel, channelnya Mas Jok.